warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sarah Ulia Aziza dengan NIM 4222-41065 dari kelas Par 2. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk memahami lebih dalam tentang dua proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu enkulturasi dan sosialisasi budaya. Dua proses ini memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian, karakter, serta cara kita berinteraksi dalam hidup dalam bermasyarakat. Tanpa lama lagi, langsung saja. Apa sih itu enkulturasi? Enkulturasi adalah proses pembelajaran budaya yang dialami seseorang sejak ia lahir hingga ia dewasa. Proses ini membuat kita mengenal dan menyerap nilai-nilai, norma, adat istiadat, kebiasaan, hingga simbol-simbol budaya yang berlaku dalam lingkungan kita. Enkulturasi terjadi secara berkesinambungan dan biasanya dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, tetangga, hingga masyarakat luas. Contoh enkulturasi dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, anak-anak di Indonesia diajarkan untuk mengucapkan salam sebagai bentuk kesopanan. Kita juga diajarkan makan dengan menggunakan tangan kanan karena hal ini dianggap sopan dalam budaya kita. Atau juga kita diajarkan untuk salim kepada yang lebih tua sebagai tanda sopan dan rasa hormat. Atau pada saat menghadiri acara pernikahan adat, kita belajar menghormati budaya daerah seperti upacara adat Jawa, Minang, ataupun Bugis. Dalam dunia pendidikan, pelajaran muatan lokal atau pelajaran sejarah budaya juga menjadi sarana enkulturasi formal. Jenis enkulturasi yaitu ada dua, secara langsung, formal, atau secara tidak langsung, informal. Secara langsung, misalnya guru mengajarkan siswa tentang budaya daerah atau aturan berpakaian dalam pelajaran sekolah. Dan secara yang tidak langsung atau informal, seperti anak-anak yang meniru cara berpakaian orang tuanya atau belajar bahasa daerah dari percakapan sehari-hari di rumah. Lalu, apa sih itu sosialisasi budaya? Sosialisasi budaya adalah proses ketika seseorang mempelajari dan menginternalisasi peran-peran sosial, norma, nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab. Jika enkulturasi lebih fokus pada pemahaman budaya, maka sosialisasi budaya lebih kepada bagaimana seseorang bisa menjalani hidup sesuai dengan budaya tersebut melalui interaksi sosial yang nyata. Contoh sosialisasi budaya. Anak-anak diajarkan untuk berbaris dan antri dengan tertib saat di sekolah, atau remaja belajar bekerja sama dalam tim saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi. Bisa juga masyarakat diajarkan untuk mematuhi aturan lalu lintas seperti berhenti saat lampu merah atau memberi jalan kepada pejalan kaki, seperti itu. Seseorang karyawan baru beradaptasi dengan budaya kerja di perusahaan seperti disiplin waktu dan berpakaian sesuai ketentuan. Jenis sosialisasi budaya ada dua. Yang pertama, sosialisasi primer. Terjadi dalam lingkungan keluarga saat masa kanak-kanak. Orang tua menjadi agen sosialisasi utama. Contohnya, belajar berbicara bahasa ibu, sopan santun, atau cara makan yang baik. Yang kedua yaitu ada sosialisasi sekunder. Terjadi saat individu mulai berinteraksi di luar lingkup keluarga. Seperti belajar tentang tanggung jawab sosial di sekolah, komunitas, tempat kerja, ataupun di organisasi. Hubungan antara enkulturasi dan sosialisasi budaya itu apa sih? Nah, walaupun berbeda nih, enkulturasi dan sosialisasi budaya saling berkaitan dan saling mendukung. Enkulturasi membantu seseorang mengenal nilai dan norma budaya suatu masyarakat. Sosialisasi budaya membantu seseorang untuk menyesuaikan dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ilustrasinya seperti ini. Bayangkan seseorang anak yang diajarkan sejak kecil untuk menghormati orang tuanya, itu tersebut enkulturasi. Nah, ketika ia dewasa, ia akan menerapkan nilai itu dalam kehidupan sosial seperti menyapa guru dengan sopan atau membantu orang tua di masyarakat. Itu disebut sosialisasi budaya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu adalah enkulturasi dan sosialisasi budaya adalah dua proses penting dalam membentuk kepribadian individu dan keharmonisasian masyarakat. Melalui enkulturasi, seseorang mengenal dan memahami budaya yang berlaku. Sementara melalui sosialisasi budaya, seseorang belajar bagaimana cara hidup sesuai dengan budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menjalankan kedua proses ini, kita tidak hanya menjadi pribadi yang baik dan berbudaya, tetapi juga berperan dan menjaga kelestarian budaya
bangsa dan membangun masyarakat harmonis dan saling menghormati dan beradab. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman baru untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.